Situasi di Selat Hormuz memasuki babak baru setelah Iran mulai menerapkan aturan navigasi yang berbeda dari sebelumnya. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, Teheran memperkenalkan persyaratan resmi yang secara tidak langsung menunjukkan upaya mereka untuk mengendalikan jalur pelayaran paling vital di dunia itu. Untuk pertama kalinya, kapal-kapal internasional diarahkan menggunakan jalur yang ditentukan langsung oleh militer Iran. Rute yang sebelumnya menjadi jalur utama kini dianggap tidak lagi aman. Sebagai gantinya, kapal diarahkan lebih dekat ke wilayah pantai Iran dan menjauh dari jalur lama yang biasa dilalui di dekat Oman. Langkah ini bukan sekadar perubahan teknis. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Iran ingin memainkan peran lebih besar dalam mengatur lalu lintas energi global, terutama di jalur yang dilalui sebagian besar distribusi minyak dunia. Perubahan paling mencolok datang dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang merilis peta navigasi baru dan menetapkan aturan wajib bagi semua kapal. Dalam narasi yang disampaikan, IRGC menekankan bahwa penggunaan peta baru bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Hal ini didasarkan pada adanya potensi ancaman di jalur lama, termasuk kemungkinan keberadaan ranjau anti kapal di zona lalu lintas utama. Dengan kondisi tersebut, kapal-kapal yang tetap memaksakan diri menggunakan jalur lama beresiko menghadapi bahaya serius. Karena itu, Iran secara efektif menciptakan apa yang disebut sebagai protokol ranjau, di mana keselamatan pelayaran bergantung pada kepatuhan terhadap arahan mereka. Di lain sisi, selama masa krisis, hanya kapal dari negara tertentu yang dianggap bersahabat dengan Iran yang dapat melintas dengan relatif aman. Bahkan terdapat indikasi bahwa sejumlah kapal harus membayar bea masuk, sebagian di antaranya menggunakan yuan Cina, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya menghindari sanksi sekaligus mengurangi dominasi dolar AS. Meski Iran tampak dominan, situasi di lapangan masih penuh ketidakpastian. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan bahwa jalur aman tetap tersedia, namun harus melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran dan mempertimbangkan berbagai keterbatasan teknis. Di lain sisi, Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan tetap hadir di kawasan tersebut untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Dalam narasinya, AS menegaskan bahwa selat harus tetap terbuka dan aman bagi semua pihak, sekaligus memberi sinyal bahwa kehadiran militer mereka tidak akan ditarik dalam waktu dekat. Namun pada prakteknya, belum ada kejelasan penuh tentang siapa yang benar-benar memegang kendali operasional di selat tersebut. Aktivitas pelayaran pun masih sangat terbatas, dengan hanya beberapa kapal yang berani melintas sejak gencatan senjata diberlakukan. Kebijakan Iran pun langsung memicu reaksi dari berbagai negara. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menyerukan agar jalur tersebut tetap terbuka dan tidak dikendalikan sepihak. Di tingkat global, perdebatan juga muncul di Dewan Keamanan PBB. Sejumlah negara mendukung upaya membuka kembali selat secara kolektif, namun langkah tersebut terhambat setelah Rusia dan Cina memveto resolusi yang dianggap tidak seimbang. Sementara itu, negara-negara barat termasuk Inggris mulai menjajaki kerjasama dengan puluhan negara lain untuk mencari solusi agar jalur pelayaran tetap bisa diakses tanpa tekanan dari satu pihak. Meski banyak yang menolak, realitas di lapangan menunjukkan dilema tersendiri. Para pemilik kapal menghadapi resiko kerugian besar jika kapal mereka tertahan terlalu lama. Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar kemungkinan akan memilih mengikuti aturan Iran, setidaknya untuk sementara demi menghindari resiko yang lebih besar. Selain soal jalur navigasi, Iran juga dikabarkan mempertimbangkan skema pungutan bagi kapal yang melintas. Rencana ini memicu perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional. Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, disebutkan bahwa selat internasional tidak boleh dikenakan biaya hanya untuk hak melintas. Namun, celah tetap ada jika pungutan tersebut diklaim sebagai biaya jasa, misalnya untuk pengamanan atau pembersihan ranjau.
Jika benar diterapkan, kebijakan ini berpotensi menciptakan preseden baru dalam dunia maritim, di mana jalur internasional bisa dikendalikan secara lebih ketat oleh negara pesisir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.